Tidak hanya rumah sakit, tetapi juga obat, tetapi juga bahan baku obat. Jangan sampai kita mengimpor lagi. Mengenai relaksasi proses perizinan ini tidak menghambat. Semua kementerian, urusan ini jangan sampai ada yang menghambat. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Ini APBN loh, ini uang APBD loh. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Halo penonton Viga TV, kita bertemu kembali di Ruang Ade, sebuah program yang khusus kita desain untuk membicarakan persoalan-persoalan tentang kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan orang penting di alat kesehatan di Indonesia, Sekjen dari Gakaslab, Pak Randy Teguh. Halo Pak. Halo Bang Ade. Ya, hari ini kita akan bicara khusus nih tentang sesuatu yang agak menyeramkan ya, kata orang ngeri-ngeri sedap, yaitu mafia kesehatan. Sejak lama saya sudah sering mendengar istilah bahwa salah satu persoalan kemandirian alat kesehatan di Indonesia adalah hadirnya mafia kesehatan. Mafia alat kesehatan. Nah, saya mulai dulu dari kata itu. Kalau dalam pandangan Pak Randy, apa itu mafia alat kesehatan atau adakah mafia alat kesehatan di Indonesia? Silakan Pak. Iya, jadi sebelum menjawab ada atau tidak definisinya dulu ya. Karena menurut kami dari Gakaslab yang disebut mafia alat kesehatan adalah mereka yang bergerak di luar sistem. Yang kedua, memanfaatkan sistem yang ada untuk keuntungan pihak-pihak tertentu atau pihak sendiri. Dan yang ketiga, melabrak atau menabrak sistem yang ada. Jadi sebenarnya tiga itu. Nah, apakah ada atau tidak? Artinya kalau kita lihat mereka yang melakukan tata kelola atau melakukan proses-proses pengadaan, produksi, dan sebagainya, memenuhi kaidah tiga itu tentu artinya masih ada, Bang. Nah, kalau begitu, saya duga kan sebenarnya Pak Randy mengatakan memang masih ada. Masih ada. Nah, bisakah diberikan contoh-contoh yang lebih konkret? Nggak perlu sebut nama sih. Iya. Ya, kami mendapat laporan, misalnya untuk beberapa rumah sakit di daerah untuk melakukan pengadaan tidak sesuai dengan standar SOP pengadaan yang benar. Misalnya pada saat kami pelaku usaha untuk pemilik produk untuk mengirimkan, saya ulang ya, misalnya banyak sekali rumah sakit yang masih melakukan pengadaan dengan pengusaha-pengusaha penyalur alat kesehatan yang tidak berizin. Nah, itu artinya kan di luar sistem. Pengusaha yang tidak berizin, tidak memiliki izin usaha. Penyalur alat kesehatan, izin penyalur alat kesehatan. Oh, karena harusnya ada itu. Harusnya ada. Jadi memang sesuai Undang-Undang Kesehatan, perusahaan yang menyalurkan alat kesehatan, alat lab itu harus memiliki izin. Dalam hal ini kita sebut izinnya izin distribusi alat kesehatan. Mereka-mereka yang melakukan produksi alat kesehatan harus memiliki izin produksi. Saat ini disebut sertifikat standar. Bahkan produknya sendiri, produk-produk alat kesehatan dan alat lab itu harus punya nomor izin edar. Ya, karena kalau tidak punya nomor izin edar, artinya produk tersebut tanda petik ilegal. Gitu. Jadi dua hal, pengusahanya atau perusahaannya harus dapat izin, produknya pun harus dapat izin. Nah, harus ada izin. Nah, ini kami dapat laporan masih ada rumah sakit yang melakukan pengadaan kepada perusahaan-perusahaan yang dua tadi, tidak ada izin perusahaannya atau produknya tidak ada izin nomor izin edar. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar nih sebagai sebuah perusahaan bahkan distributor alat kesehatan, dia jualan alat kesehatan. Betul. Dan harusnya memang ini tidak terjadi karena rumah sakit harusnya tidak melakukan transaksi dengan
pihak-pihak yang tidak punya izin penyalur alat kesehatan tersebut ya, karena artinya melanggar undang-undang kesehatan. Apakah itu hanya di daerah atau juga di Jakarta atau itu common gitu loh? Ya, kami dapat laporan banyak di daerah ya. Artinya memang kejadian yang common barangkali ya, yang umum terjadi, yang harusnya ini tidak terjadi. Dan kami mendorong dalam hal ini pemerintah melalui Direktorat Pengawasan untuk melakukan pengawasan lah untuk proses-proses pengadaan seperti ini. Pak Randy, kira-kira kenapa itu terjadi? Ya, kemungkinan memang tadi ada mafianya, jadi ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Lalu kedua, kalau kita merefer ada undang-undang kesehatan dan di situ ada pidananya, ada penaltinya, ada pidana dan denda, artinya kan law enforcement-nya yang belum terjadi ya. Jadi sebetulnya mereka, baik pihak rumah sakit maupun pihak yang menjual, itu dua-duanya terancam. Yang pasti bagian penjualnya yang mendapatkan penalti. Ya, Oke. pasti. Ya, tentu kalau rumah sakitnya menjadi seperti penadah ya artinya. Dalam hal ini konteksnya. Ya, membeli barang ilegal. Membeli barang ilegal. Iya. Nah, kembali pertanyaan saya. Memang ngapain juga sih rumah sakit sampai membelinya dari... Mereka pasti tahu kan bahwa si penjual ini sebetulnya menjual barang yang tidak legal kan, yang haram nih, barang haram. Memang segitu dia nggak bisa ya beli dari pasar penyalur yang resmi. Penyalur yang resmi. Nah, ini juga ya positifnya semoga memang rumah sakit tidak mengerti, terutama kan kalau saya bilang tadi rumah sakit di daerah ya. Harapannya sih karena kekurang pengertian. Artinya kan itu hanya tinggal diselesaikan. Coba Pak percaya ya bahwa rumah sakit kurang mengerti? Ya, rasanya sih kalau kita tahu undang-undang kesehatan ini mulai ada dari tahun 2009, harusnya tidak terjadi ya Bang gitu. Ya, jadi kalau kita positif thinkingnya itu. Ya, yang lain artinya memang ya itu yang saya bilang masih ada mafia. Artinya kan ada. Nggak, tapi kira-kira apa yang menyebabkan mereka memilih saya belinya dari penjual mafia inilah, bukan dari yang resmi? Ya, artinya kalau dari mafia kan ada mungkin keuntungan-keuntungan tertentu ya. Oh. Tentu, karena kan artinya ya rekanan yang sudah biasa dia lakukan, dilakukan transaksi, artinya jangan-jangan ada hal-hal tertentu yang memberikan keuntungan untuk pihak-pihak rumah sakit. Dan itu kita fair aja nih. Maksudnya dapat komisi gitu ya? Bisa jadi komisi ya, atau praktek-praktek tindak pidana korupsi lah. Kickback, gratifikasi, ada gratifikasi, dan itu biasanya produk yang dijualnya itu juga adalah produk yang underqualified. Ya, kalau tidak ada nomor izin edar, kami khawatir itu bisa-bisa produknya jaminan kualitas keamanannya kan dipertanyakan, karena nomor izin edar pada hakikatnya adalah kepastian adanya memenuhi standar kualitas keamanan dan kinerja alat kesehatan. Artinya produknya bisa palsu, ya kan, juga terjadi, kita nggak tahu, betul. Dan mereka nggak peduli. Sepertinya itu. Nah, pertanyaannya adalah, ini untuk mengatasinya, itu apa yang diperlukan? Ya itu, harapan kami sebenarnya infrastruktur yang ada di Kementerian Kesehatan sudah ada. Jadi di alat kesehatan kan regulated business, Bang, ya, ada regulasinya. Ada pre-market dan post-market. Nah, ini memang harus diperkuat di post-marketnya, yaitu pengawasannya. Artinya ada pengawasan, mungkin mulai sosialisasi lah, artinya ke rumah sakit untuk mengerti, harus membeli di pengusaha-pengusaha yang punya izin, produknya harus punya nomor izin edar. Itu harus dilakukan pengawasan, setiap saat dilakukan rahasia misalnya ya, untuk ditemukan hal-hal pelanggaran di marketnya, dan itu harusnya dilakukan. Sama seperti Badan POM, kalau kita dengar kan Badan POM sering tiba-tiba melaporkan mereka mensurvei ditemukannya kosmetik ilegal, jamu yang punya zat aktif bahan kimia, itu adalah proses mekanisme post-market yang dilakukan oleh Badan POM, dalam hal ini pengawasan obat dan makanan. Selama ini Bapak tahu tidak itu dilakukan? Kami mengerti itu dilakukan, akan tetapi memang mungkin perbedaannya dengan Badan POM, mekanismenya adalah Kementerian Kesehatan itu harus melalui Dinas Kesehatan. Sedangkan Badan POM itu punya lembaga balai POM di daerah-daerah. Jadi mereka punya kemampuan untuk melakukan survei, rahasia sendiri dan sebagainya.
di Dinas Kesehatan tidak bisa. Dinas Kesehatan kami tidak mengerti ya apakah itu ada dorongan law enforcement-nya atau tidak dari pemerintah daerah setempat, karena Dinas Kesehatan itu di bawah di bawah pemerintah daerah, sedangkan Kementerian Kesehatan kan di pusat ya. Jadi memang barangkali ada masalah birokrasi ini. Tapi kalau didengar-dengar nih selama ini, seberapa sering Bapak mendengar bahwa itu dilakukan? Ya. Misalnya saja yang paling gampang, ada tidak mencuat kasus di mana ada sebuah rumah sakit misalnya mendapat sanksi atau sebuah perusahaan mendapat sanksi? Ya, sampai saat ini kami belum pernah dengar tuh yang sanksi-sanksinya. Tetapi laporan yang terjadi pengadaan karena melalui perusahaan yang tidak punya izin edar sering banget sih dari anggota ya gitu. Jadi mafianya ada, ini praktek yang sering terjadi, tapi Bapak tidak melihat bahwa pemerintah melakukan sesuatu. Begitu Bang. Mengerikannya itu. Nah, kenapa mengerikan? Ya karena artinya kan dua hal. Pertama untuk masyarakat atau rumah sakit sendiri kan artinya terkena resiko untuk mendapatkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kriteria keamanan, kualitas, kinerja. Karena juga alatnya belum ada nomor izin edar. Lalu karena dibelinya dari perusahaan yang tidak punya izin edar, belum tentu layanan purna jualnya dilakukan dengan baik untuk rumah sakit. Misalnya alat-alat elektromedik, jangan-jangan alat misalnya pasien monitornya tidak ada yang melakukan layanan purna jualnya, service, maintenance, kalibrasi. Itu tentu untuk kami sebagai pelaku usaha menjadi masalah, artinya untuk teman-teman anggota pelaku usaha yang punya izin benar dan melakukan sesuatu proses pengadaan atau proses bisnis yang patuh komplit terhadap peraturan menjadi kalah ya tentunya dibandingkan mereka-mereka yang yang tidak punya izin tersebut. Ini Pak Randy menganggap bahwa ini terjadi karena kan kalau kita bicara kata mafia itu seperti sebuah sindikat gitu ya. Jadi nggak cuman maling-maling kecil, ini betul-betul perampok besar. Bapak melihat bahwa ini memang sebuah kekuatan yang menggurita atau ada perasaan begitu tidak? Iya, ini menjadi kekhawatiran karena sepertinya banyak terjadi di mana-mana, sana-sini kecil-kecil tetapi menjadi kok seperti besar banyak. Jangan-jangan memang artinya mafia ya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Tadinya hanya saya pikir 1-2 kasus di satu tempat, daerah, provinsi dan sebagainya. Jadi kira-kira produk-produk yang tadi dijual yang tanpa izin edar semacam itu memang datang dari kurang lebih sumber yang sama. Bisa jadi sumber yang sama atau memang produk import yang tanda petik ya artinya kalau tidak punya izin edar bisa-bisa produk selundupan. Ini yang tadi kita belum bicarakan. Jadi ada produk-produk impor yang sebetulnya masuk ke Indonesia tidak melalui proses resmi. Iya. Betul. Itu buat Bapak juga mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan dan merugikan negara karena produk alat kesehatan, alat lab import yang punya nomor izin edar itu sudah terlink dengan proses importasi di bea cukai. Artinya pada saat bea cukai rilis import di bea cukai harus bayar duty, tax, pajak dan sebagainya. Nah kalau produk import yang tanpa nomor izin edar artinya bablas tuh, negara rugi, tidak ada pemasukan untuk duty, tax, pajak, dan sebagainya. Dan harganya pun menjadi relatif murah. Harganya bisa relatif murah. Dan itu bermasalah buat produsen di sini. Produsen akan juga masalah. Konteks produk dalam negeri akan jadi masalah ya, karena artinya tidak bisa bersaing harga. Nah kalau kemarin, tapi kalau Bapak ingat nggak ketika zaman COVID? Ya. Kan ada begitu banyak alat kesehatan katanya masuk ke Indonesia. Bahkan di semacam G2G atau apa gitu ya. Kalau itu Bapak tidak anggap sebagai mafia lah ya? Ya kalau resmi melalui G2G kita tidak anggap mafia lah. Walaupun memang kita punya hal yang akan lebih baik barangkali prosesnya bisa lebih elegan. Ya karena mereka dengan sendirinya tidak punya surat. Betul. Tanda izin edar. Tidak punya izin edar. Iya. Tapi kalau itu bukan mafia nih Pak. Bukan mafia lah. Ya. Karena memang dalam kasus lagi pandemi ya. Tapi sekarang pandemi sudah selesai. Jadi seharusnya hal serupa tidak lagi terjadi. Terima kasih Pak Randy. Ini ternyata menakutkan Pak ya.
Jadi bukan hanya menakutkan buat para pengusaha, para produsen, para distributor yang resmi, tapi juga efeknya bisa langsung menyangkut masyarakat Betul. dan negara. Oke, terima kasih Pak Randy. Penonton Viga TV, mudah-mudahan penjelasan dari Pak Randy tadi cukup membantu ya. Saya yakin sangat membantu buat kita memahami kenapa mafia alat kesehatan itu masih ada. Dan kenapa itu membahayakan kita semua. Dan karena itu lagi-lagi kita harus minta agar Kementerian Kesehatan ya, untuk bertindak tegas terhadap itu. Dan rumah sakit dimanapun di Indonesia tidak lagi melakukan praktek-praktek pembelian yang ilegal seperti itu. Tidak melalui penyalur resmi. Tidak melalui penyalur resmi. Terima kasih Pak Randy. Kita ketemu kembali di isu-isu yang lebih menarik di masa mendatang.